yen ora cilaka nata pola yen ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series, dan hari ini kita mau melanjutkan episode kita kemarin tentang Brawijaya 5. Kenapa? Karena kita kebanjiran DM Gadek, Om Semar. Setelah kita bahas pilotnya atau maksudnya episode pembukanya, ternyata banyak yang penasaran, banyak yang Kontra juga dengan pernyataan dari Om Semar ya. Apalagi Om Semar juga sangat misterius menjelaskannya. Ada beberapa statement yang nggak sama dengan buku-buku sejarah-sejarah, tapi dari Om Semar. Ini mungkin mana sih Om, bagian mana yang paling yang di DM yang ibaratnya dijadikan bahan diskusi teman-teman Semar People? Iya, jadi statement Om yang mana? Iya, hampir semua statement saya di ini sih. Jadi dipermasalahkan. Jadi mengenai dari Brawijaya 5 itu adalah yang nama aslinya adalah Bre Kertabumi. Ada yang bilang itu Ranu Kertawijaya. Jadi ada yang bilang juga Brawijaya 5 itu nggak ada gitu. Jadi memang bahkan dari meninggalnya pun dipermasalahkan. Ada katanya yang di gunung Harjalawu gitu. Ada yang bilang juga ada di Gunung Kidul, kayak banyak memang. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu menjadi suatu perdebatan lah gitu. Jadi memang karena memang tokoh Brawijaya 5 ini sendiri adalah tokoh yang bisa dibilang tokoh yang misterius banget. Dan itu yang memicu gairah spiritual dari orang-orang untuk membahas sosok ini gitu. Beliau gitu. Ya. Nah, mungkin dari hal yang paling dasar Kiadek. Ini kan waktu itu aku bahasnya berdua doang nih. Ini dengan Kiadek mungkin bisa ada tambahan-tambahan yang dari sisi lain. Mungkin dari segi nama dulu. Ya. Siapa sih Ki? Nama aslinya Brawijaya. Jadi Bre 5 atau Brawijaya 5 atau Bre Kertabumi itu adalah sebuah gelar. Gelar kebangsawan. Jadi saya cerita dari awal dulu. Kalau memang dari awal ini bangsa Jawa ini memang keturunan dari Ibrahim atau Abraham atau Brahmana. Jadi 3 orang, 1 orang dengan 3 sebutan yang berbeda. Anak-anak dari Ibrahim atau Brahmana atau Abraham ini datang ke tanah Nusantara untuk menyebarkan sebuah ajaran agama. Jadi yang dipakai oleh keturunan Majapahit dengan sebutan Bre dikarenakan mereka meyakini kalau mereka adalah keturunan dari Brahmana atau Ibrahim atau Abraham. Jadi tidak salah nama itu menjadi sebuah gelar atau predikat kalau mereka menandai kalau mereka adalah sebuah keturunan. Itu yang pertama kalau dari sebuah nama. Ya. Gitu, tidak. Nah, tapi kalau Ki Adik sendiri misalnya ada yang bertanya, jadi dari mana teori tersebut? Jadi kalau dari bangsa Arab seperti memang itu kan keturunan Ibrahim itu atau Brahmana itu kan memang impor ya, bukan asli dari Nusantara. Mereka ini selalu menamakan keturunannya dengan nama orang tuanya atau leluhurnya yang sangat terkenal. Siapa leluhurnya yang terkenal? Umpama Musa, pasti mereka ngasih nama binnya pakai Musa atau nama belakangnya dikasih Musa. Atau Brahmana dikasih Brahmana atau Ibrahim. Nah, kalau Brahmana ini mungkin terlalu panjang, jadi disingkat dengan sebutan Bre. Gitu. Jadi memang penganut ajaran-ajaran keagamaan di tahun itu memang sangat kental dan dianggap kalau gelar dari Bre ini adalah sebuah gelar kebangsawanan yang sangat luar biasa karena memang keturunan dari sosok tokoh yang sangat luar biasa juga. Oke. Ada tambahan Mas Umar? Jadi yang aku ingin tanya sebenarnya kan itu seperti kayak gini. Ketika dari titik kerajaan Brawijaya 5 yang di Trowulan berarti ya dia itu
sebenarnya kalau secara sejarah itu kayak ada kekosongan tuh, kayak ada void, kayak Betul. jadi di antara begitu mulai masuk ke ranah Brawijaya, itu memasuki Majapahit di tahun-tahun terakhir Majapahit itu pencatatan hilang. Jadi kalau misalnya dilihat dari kejadiannya itu sebenarnya ada satu kejadian besar yang membuat para pencatat itu menjadi berlarian lah ke arah Bali gitu. Orang-orang yang pencatat itu kayak diusir kayak dan materi-materi literasi itu hilang semua, dan itu sehingga menjadikan itu kosong gitu, kita jadi nggak tahu gitu. Nah, yang lucunya setelah itu, nah ini aku menceritakan dari sisi Serat Dharma Gandul ya. Dharma Gandul itu sendiri kan diciptakan sama Pakubuwono III. Dia menyuruh seorang pujangga untuk menulis mengenai cerita dari Brawijaya V ini yang menjadi bahan pembicaraan lah saat itu gitu. Dia membuat versinya dia sendiri gitu. Yang Versinya lucu gitu. Iya, jadi cuman yang lucunya adalah ini pujangga ini kan nggak punya literasi gitu. Dia bercerita atas dasar apa gitu, maksudnya membikin cerita ini menjadikan suatu kebenaran yang dianggap Pakubuwono III saat itu untuk jadikan dasar sebagai sejarah tulis gitu. Aku pengen tahu apa sih yang membuat itu sampai kosong gitu Ki, maksudnya tujuannya apa gitu untuk menghilangkan itu, apa secara politik apa secara apa masuknya agama Islam kan karena kalau cerita dari sejarahnya itu adalah Brawijaya V itu terakhir sebelum masuk Kerajaan Majapahit Islam ya. Betul. Gitu. Menurut Ki Ade gimana? Jadi pada abad ke-17 itu pihak VOC telah menyewa seorang pujangga sastra yang sangat luar biasa, namanya Ngabdullah. Dia itu lahir di Presidenan Pati. Dia diambil. Kamu mau kaya nggak? Kalau mau kaya, kamu bikinkan sebuah buku yang telah saya kerangkakan. Kamu tinggal pengembangannya aja. Kamu saya ajak ke daerah Kediri. Jadi Darmo Gandul itu dibuat sebuah kitab Jawa. Itu dibuatnya di daerah Kediri di abad ke-17. Sing Abdullah ini karena dia sudah menjadi antek dari VOC, dia berubah nama, saya kurang tahu Arya siapa namanya. Itu dia membuat serat atau cerita namanya Darmo Gandul dan Serat Gatoloco. Itu dia menceritakan yang sudah dikerangka oleh VOC untuk mengaduk-ngaduk sebuah cerita sejatinya bangsa Jawa. Karena ceritanya tuh serem banget diceritakan Brawijaya V itu punya penyakit kelamin. Sampai terus dia lemah sekali dengan pokoknya digambarkan sosoknya itu memang lemah lah semuanya. Ini Darmo Gandul. Iya, jadi makanya ada cuman begitu masuk ke Serat Kanda beda lagi tuh. Ya. Begitu masuk ke serat catatan log dari seorang pelaut Portugis beda lagi. Gitu. Ya, memang kalau dibilang memiliki penyakit kelamin atau lemah itu sangat-sangat gak mungkin karena beliau Brawijaya V ini memiliki selir itu sekitar 45 selir yang tidak tercatat. Yang tercatat istrinya itu kalau nggak salah 3, dari Campa, dari Bali, dan dari Jawa itu sendiri. Ada juga yang dari Sunda. Jadi itu adalah sebuah cerita kebohongan. Bahkan keturunan-keturunan beliau, Bre V ini sudah menduduki sebagai raja-raja Jawa. Yang sebagai penerusnya, contohnya Raden Patah. Terus yang di daerah Ponorogo, siapa tidak? Bathara Kato. Betul, itu salah satunya. Dan memiliki cucu-cucu juga seorang alim ulama tanah Jawa. Jadi sengaja karena cerita alim ulama dan para raja-raja ini adalah keturunan Brawijaya V, VOC membuat sebuah buku tandingan, sebuah cerita tandingan untuk kita bangsa Jawa itu jangan mempercayai hal-hal itu. Dibuatlah sebuah cerita fiktif oleh seorang sastrawan yang sangat hebat yang bernama Ngabdullah, orang Presidenan Pati yang dibawa ke Kediri untuk menceritakan hal-hal bodoh. Jadi tujuannya itu sosial politik ya berarti ya, untuk kepentingan VOC. Betul sekali. Nah, tapi gini loh Om, tadi aku kepikiran bahwa ketika ada ketakutan dari VOC, berarti kan dia takut dong. Takut bangsa ini besar, takut bangsa ini mengetahui. Memang apa yang dicoba ditutupi sih? Nah, itu dia. Nah, aku pengen tahu gitu. Aku apa sih yang nggak, ditututin? karena aku juga gimana?
Kekuasaan Portugis pertama kali di abad ke-15 itu adalah sebuah pelajaran bagi VOC. Kok Portugis bisa lari dari tanah Nusantara ini? Dia tidak kuat menduduki daerah Batavia, dia tidak kuat menduduki wilayah tengah dari Jawa, dia tidak kuat menduduki wilayah timur, Ternate, Tidore. Ini ada apa? Sedangkan si Portugis ini kan niatnya berbisnis rempah-rempah. Tapi di balik berbisnis rempah-rempah ini dia mempunyai misi, yaitu 3G. Nah, si VOC sudah membaca itu. Apa kelemahan-kelemahannya? Jadi ternyata dari budaya harus digerogoti. Begitu budaya lemah, manusianya pasti akan lemah. Begitu juga kondisi kita saat ini. Kita saat ini tuh kondisi kita sedang budaya kita digerogoti. Kita tidak peduli dengan gamelan. Kita wayang kulit dibilang bid'ah segala macam. Itu adalah penggerogotan budaya untuk melemahkan bangsa Nusantara yang akhirnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Padahal itu adalah sebuah unsur politik untuk menjatuhkan. Jadi salah satu cerita yang selain mengenai Brelima ini, Mas Indra, jadi ada satu cerita lagi yang melemahkan itu adalah mengenai Prambanan. Terjadinya Prambanan itu juga itu merupakan cerita bohong sih, yang katanya Roro Jonggrang gitu bikin candi 1000. Jadi itu sebenarnya bukan begitu Ki ya? Masa sih? Itu Bukan ya? begitu. Jadi memang kalau cerita Roro Jonggrang itu juga memang sebuah bikinan ya, sebuah Bikinan, Ki? Iya, bikinan Bikinan. sastra. Itu sastra. Jadi yang ada di cerita-cerita SD kita dengar dari buku. Itu cerita sastra. Itu sastra. Jadi yang sesungguhnya adalah Jadi kita tahan dulu Ki. Oh gitu, oke. Karena ini makin panas, kita akan coba kupas dari sejarah yang insya Allah mungkin sebenarnya dari terjadinya Candi Prambanan ya, Om Semar ya, dan Ki Adek. Ya. Jangan kemana-mana, Smart People, tetap di subscribe, like, komen. Kalau ada yang mau disanggah lagi pernyataan-pernyataan dari Om Semar dan Ki Adek, langsung aja ditulis di komen. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita lanjut di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kualat noto rasa ben ora ciloko noto pola ben ora salah aja do me aja do me aja do me aja do me aja do me